Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edupers, aku Elva dan kamu Edupers kembali dengan video Edupedia. Satu video untuk beribu manfaat. Gimana nih kabarnya Edupers? Setelah ngelewatin UAS dan proyek yang numpuk, pasti dompet juga ikutan diuji ya. Apalagi buat kalian yang ngekos dan hidup jauh dari rumah. Mau nggak mau harus pinter nih ngatur uang. Pernah nggak sih kalian ngerasa galau pas akhir bulan? Ngitung recehan sambil mikir, ini cukup nggak ya buat makan sampai tanggal tua? Padahal ngatur keuangan itu bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Bukan cuma soal hemat, tapi juga soal prioritas dan strategi. Sayangnya masih banyak yang merasa gengsi buat hidup sederhana. Ada yang maksa ikut nongkrong tiap minggu, beli kopi kekinian tiap hari, sampai akhirnya kantong kering sebelum tanggal pencairan beasiswa. Padahal jadi mahasiswa cerdas itu bukan soal gaya, tapi soal bertahan dan berkembang di tengah keterbatasan. Nah, gimana sih caranya kuliah dengan budget minim tapi tetap bisa survive? Pertama, kita harus kenal sama konsep budgeting. Catat pemasukan, atur pengeluaran. Kedua, belajar bedain kebutuhan dan keinginan. Beli buku wajib kuliah itu penting, tapi ngoleksi tote bag lucu tiap bulan? Pikir-pikir lagi deh. Masalahnya, banyak mahasiswa yang malu dibilang pelit atau nggak gaul nih kalau nolak ajakan yang menguras dompet. Padahal berani bilang enggak demi keuangan sehat itu adalah bentuk self-love. Di video ini kita bakal bahas secara tuntas nih gimana caranya ngatur keuangan mahasiswa dengan bijak. Mulai dari tips hemat sehari-hari, cari nyari tambahan cuan, sampai strategi biar tetap happy walau budget mepet. Yuk jadi mahasiswa yang gak cuma cerdas akademik, tapi juga cerdas finansial. Nah, aku bakal ngobrol-ngobrol santai nih dan menjelaskan bareng dua narasumber hebat kita pada hari ini, Edupers. Dua narasumber kita pada hari ini merupakan mahasiswa angkatan 2023. Yang satu jurusan akuntansi, yang satu jurusan manajemen. Sudah terbayang ya bahwa narasumber kita ini jago dalam hal mengatur keuangan. Selain jago juga nih, Edupers, mereka juga aktif dalam berorganisasi nih. Yang satu merupakan Ketua Umum Rumah KIPKA periode 2025. Dan yang satu lagi merupakan Bendahara Umum 1 di Rumah KIPKA. Dan Bendahara Umum 2 di Kelompok Studi Pasar Modal KSPM Universitas Siliwangi. Keren sekali ya narasumber kita pada hari ini. Sudah aktif, pintar lagi. Salut sekali deh. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa tebak gak siapa kedua narasumber kita pada hari ini? Narasumber yang akan memberikan pengetahuan serta pengalaman kali ini adalah Kak Alin dan Kak Devi Widianti. Halo Kak, selamat pagi, silakan duduk. Oke, gimana nih kabarnya nih kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, UASnya lancar aman? Alhamdulillah. Lancar. Lancar lah ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita mendapat nilai yang memuaskan ya Kak. Amin. Jadi Edupers, jangan kemana-mana ya. Siapkan mata dan juga telinga untuk belajar bersama tentang kuliah dengan budget minim. Cara cerdas mengatur keuangan mahasiswa. Simak videonya sampai habis ya. Oke Kak, langsung saja nih ya ke pertanyaannya nih. Nanti untuk jawabannya bisa gantian saja ya. Iya, siap. Oke. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih ya, kadang kita suka tidak terasa nih jadi manusia yang konsumtif, jadi mahasiswa yang konsumtif. Dan ujung-ujungnya jadi boros nih. Kira-kira nih, langkah pertama apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengatur keuangan dengan budget minim nih, Kak? Oke, izin menjawab dari aku dulu kali ya. Ya, boleh. Jadi untuk mengatur budget yang minim gitu ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Elpa gitu di openingnya, kalau kita itu harus bisa planning dan budgeting gitu. Kita itu harus punya rencana bulanan. Kan kita udah cukup lama ya jadi anak
kuliah gitu. Kita juga udah tahu kebutuhan kita per bulannya yang tetap itu apa gitu, kayak gimana. Jadi dengan adanya ilmu yang telah kita dapat yang itu, kita dapat jadikan itu sebagai planning gitu untuk kedepannya, dan juga dijadikan acuan untuk budgeting gitu. Kita itu harus bisa mengira-ngira apa saja sih keperluan pokok gitu juga, dan keperluan yang nggak sepokok itu gitu. Jadi kita itu harus bisa memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding dengan yang ya kita rasa buat senang-senang aja gitu. Jadi kayak kita itu harus bisa mencatat gitu pemasukan kita itu berapa yang tetapnya, kalau ada pemasukan tetap ya. Dan juga untuk pengeluarannya itu, kalau menurut aku cara paling efektif itu bukan untuk menganggarkan 1 bulan, tetapi untuk 1 minggu gitu. Karena kan kita itu nggak tahu ya ke depannya itu akan ada kebutuhan apa. Tapi kalau kita ada pemasukan yang tetap gitu, misal uang jajan dari orang tua ataupun dari beasiswa mungkin ya, kita itu bisa membaginya. Misal si anggaran 1 bulan ini dijadikan dibagi 4 gitu buat per tiap minggunya. Jadi di 1 minggunya itu kita realisasikan seminimal mungkin kalau bisa, agar pengeluarannya itu tidak keluar dari budgeting yang kita anggarkan untuk 1 minggu. Jadi harus ada planning lalu budgeting seperti ya. Terus juga cara efektifnya itu bukan tiap bulan tapi tiap minggu ya Kak. Oke. Lalu nih pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat tadi kan kata Kakak itu anggarannya lebih efektif mingguan ya, kita berarti bagaimana cara membuat anggaran mingguan yang efektif agar pengeluaran tetap terkendali nih Kak? Oke, kan banyak yang bilang gitu ya, kalau udah akhir bulan itu kita itu kayak semakin menipis gitu dong. Iya, betul. Tapi kalau buat aku sendiri ya, kayak dari awal bulan sampai ke akhir bulan itu kayak balance aja gitu. Karena kan sesuai dengan yang apa saya tadi katakan gitu, saya itu selalu membagi anggaran itu buat tiap minggu. Jadi untuk yang jatah 1 bulan itu saya anggarkan untuk 4 minggu gitu. Jadi tidak ada kata tipis uang di akhir bulan. Jadi untuk setiap minggunya anggarannya sama. Kayak untuk makan gitu, saya itu kalau makan kebiasaannya makan di kos, dan kalau makan di luar kosan itu saya batasi untuk diri saya itu maksimal 2 kali makan di luar kos. Itu juga apabila ada rencana yang memang mengharuskan saya itu untuk makan di luar gitu, kayak nggak sempet buat sarapan dan lain-lain. Kayak jadi saya itu dari dulu nggak membiasakan buat membeli makanan di luar. Jadi si anggaran yang udah saya tetapkan di mingguan ini itu kayak harus 2 kali makan di luar itu harus saya tepati gitu, jangan sampai melebihi. Jadi nggak ada namanya boros gitu. Tidak ada namanya uang tipis di akhir bulan ya, karena untuk per minggunya sudah diplanningkan seperti itu ya Kak. Oke, lalu pertanyaan ketiga nih, apa saja pengeluaran nih yang bisa dikurangi atau dihindari oleh mahasiswa agar lebih bisa berhemat nih? Oke, mungkin untuk mengurangi pengeluaran untuk melaksanakan kehematan biaya ya pada mahasiswa, ya tentunya mungkin untuk membeli barang-barang mewah yang memiliki kurang manfaat bagi kehidupan mahasiswanya itu sendiri ya. Di mana mahasiswa itu harus membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya Kak. Jadi tentunya untuk membeli barang mewah yang tidak bermanfaat itu sebaiknya dikurang-kurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Tetapi jika membeli barang tersebut di harga nominal yang standar dan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi pada kehidupan mahasiswa, itu bisa dievaluasi lagi sehingga bisa lebih meminimalisir biaya tersebut. Oke, berarti harus dilihat dulu dari segi harga dan juga fungsinya fungsional dari barang yang bisa kita gunakan. Oke, baik. Lalu pertanyaan keempat nih, bagaimana cara memanfaatkan fasilitas kampus nih untuk mengurangi biaya pendidikan dan kebutuhan akademik nih Kak? Baik, kan kita itu sering mendengar kalau buku itu adalah jendela ilmu ya. Betul. Tapi bukan berarti kalau kita nggak punya uang kita harus memaksakan buat beli buku terus kan? Betul. Nah, dengan adanya perpus gitu ya, perpustakaan di Universitas Siliwangi ini, kita itu bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di sana gitu kan. Buku-buku yang ada di sana juga sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Jadi
Jangan, kalau tidak, sekiranya nggak ada uang lebih buat membeli buku, jangan terlalu mengusahakan buat membeli buku gitu ya, yang harganya lumayan tinggi kan. Ya, Jadi betul. usahakan kita buat meminjam saja di perpus, atau bahkan sekarang itu kan zaman digital ya, bahkan buku juga ada yang tersedia di digital. Di Universitas Siliwangi juga kan ada Iya, ya. ada, Nah, kita itu bisa memanfaatkan itu. Kemudian kayak fasilitas kampus yang dapat digunakan mahasiswa itu kayak pelatihan-pelatihan nih. Kan di Universitas Siliwangi ini kita itu banyak ya organisasinya. Banyak juga dari mereka yang menyediakan pelatihan-pelatihan gitu. betul. Salah satunya kan di Rumah Kipka, kayak kemarin kita itu melaksanakan pelatihan esai ya. Iya, betul. Nah, itu berguna sekali gitu buat mahasiswa yang ingin mencari beasiswa ataupun ikut perlombaan-perlombaan gitu. Jadi kan itu juga termasuk salah satu manfaat dari kampus gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi banyak ya di Universitas Siliwangi ini banyak UKM-UKM atau kegiatan organisasi itu yang mengadakan pelatihan-pelatihan, dan itu bisa kita pergunakan gitu ya untuk menambah pengetahuan juga tentunya. Lalu apa saja nih peluang pekerjaan per waktu nih yang cocok untuk mahasiswa? Kan biasanya mahasiswa tuh suka infoloker nih ya. Nah, apa saja nih yang cocok nih untuk mahasiswa supaya dapat menambah pemasukan tanpa mengganggu perkuliahan nih, Kak? Kalau dari saya sendiri ya, pengalaman dari saya sendiri juga untuk pekerjaan paruh waktu itu bisa seperti menjadi host lab di salah satu perusahaan, karena banyak juga di perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja di sekitaran kampus Universitas Siliwangi juga. Selain itu juga saya juga sebagai driver Maxim, jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang ketika jadwal kosong atau di kampus ataupun ada dosen yang tidak jadi masuk, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menjadi driver Maxim. Jadi tentunya itu bisa membuat penghasilan tambahan bagi diri kita sendiri. Mungkin itu bisa yang saya sharing bagi teman-teman semua mengenai penambahan finansial seorang mahasiswa di kampus. Dan juga kalau menjadi host itu jadwalnya itu menyesuaikan dengan Betul jadwal sekali. perkuliahan kita gitu Kak. Jadi bisa lumayan lebih, efektif. Ya, gitu. efektif ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Bagaimana nih mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan finansial nih untuk meringankan biaya kuliah nih, Kak? Untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, ataupun jika ingin mendapatkan finansial tambahan seperti itu bisa mengikuti lomba-lomba yang disediakan baik itu oleh jurusan, fakultas ataupun tingkat dan maupun nasional. Ya. Tentunya itu akan mendapatkan finansial tambahan gitu bagi mahasiswa tersebut. Jika mahasiswa tersebut masih memiliki pengalaman yang kurang juga, tentunya tadi yang sudah dikatakan oleh kakak-kakak semuanya, bahwa di kampus Universitas Siliwangi itu banyak sekali organisasi yang tentunya membuka pelatihan-pelatihan seperti pelatihan esai, itu juga dapat kita manfaatkan sebagai peluang bagi kita sendiri. Jadi itu bisa membuat langkah awal bagi kita untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti lomba esainya ya tentunya, dan menjadi dapat menjadikan penghasilan tambahan bagi diri kita. Oke, baik. Jadi banyak sekali perlombaan yang bisa dicoba ya, Kak ya, untuk menambah penghasilan juga, terus meringankan biaya kuliah juga. Betul. Ya tentunya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja nih kebiasaan sederhana yang dapat membantu mahasiswa menjalani gaya hidup hemat selama kuliah nih, Kak? Untuk kebiasaan sederhana gitu ya. Yang pertama itu kita harus menjadi diri kita sendiri gitu. Kita itu harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Jadi jangan memaksakan untuk sama kayak orang lain gitu. Kayak kalau misal nih kita itu punya teman gitu yang mengajak kita buat makan-makan di kafe ataupun di luar kayak, dan kita itu tahu bahwa anggaran kita itu nggak cukup ya buat main-main kayak di luar gitu. Nah, kita itu harus bisa menolak gitu. Jangan malu buat menolak, karena kita itu sudah tahu kapasitas diri kita sendiri. Karena kan apa bedanya juga kita keluar sama enggak, sama-sama tetap makan maksudnya ya. Betul. Jadi jangan gengsi, tapi utamakan kepentingan yang memang kebutuhan pokok gitu disebutnya.
jangan ikut FOMO. Jadi kayak kan kalau sekarang itu banyak yang FOMO ya, ada KP yang buka baru langsung ikut, padahal kita enggak melihat dulu gitu kondisi keuangan kita. Jadi harus bisa mengatur skala prioritas diri mungkin ya Kak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana cara menghindari gaya hidup konsumtif agar keuangan mahasiswa tetap stabil sepanjang semester nih Kak? Gaya hidup konsumtif itu kayak yang tadi saya dijelaskan ya. Pertama itu kita harus menjadi diri sendiri gitu, jangan FOMO, jangan kayak malu kalau kita nggak ikut takut disangka gak gaul gitu. Jangan punya perasaan kayak gitu, karena setiap orang juga kan punya nilainya masing-masing ya, punya kelebihannya masing-masing. Bukan berarti kalau kita nggak ikut keluar berarti kita itu kudet kayak gitu ya. Kemudian untuk mengaturnya itu kita kan tadi sudah dijelaskan ya, kayak kita itu harus bisa mengatur gitu pengeluaran sesuai dengan rencana kita. Nah biasanya agar tidak belanja konsumtif itu saya selalu menganggarkan atau mencatat dulu apa saja barang atau kebutuhan yang perlu saya beli sebelum saya keluar gitu. Kayak kita itu kan kalau ke supermarket suka kalap gitu ya. Betul. Apabila kita enggak mencatat apa sih yang penting buat kita gitu. Nah untuk mengantisipasi itu biasanya saya mencatat dulu gitu barang atau kebutuhan apa aja sih yang memang benar-benar diperlukan oleh saya. Jadi ketika saya datang ke supermarketnya itu saya akan membeli sesuai dengan kebutuhan saya, nggak konsumtif, nggak FOMO, nggak apapun gitu. Jadi harus tahu skala prioritas, terus harus ada pencatatan juga supaya tidak kalap ya Kak ya, seperti itu. Oke, EduPers itu merupakan pembahasan seputar bagaimana meminimalisir pengeluaran dan beberapa tips nih supaya tidak boros. Jadi pada intinya kita harus bisa memplanning terus juga harus tahu skala prioritas kita ya, skala prioritas kita. Terus harus ada planning per minggu ya, tadi anggarannya lebih efektif per minggu ya Kak daripada per bulan nih. Ada sebuah tips nih ya. Terus juga untuk pembelian barang nih harus melihat dulu dari segi harga dan fungsional nih. Percuma kita beli harga mahal tapi tidak berfungsi, tidak cuma buat gaya-gayaan saja kan sayang ya uang ya. EduPers semuanya, terima kasih nih buat EduPers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga EduPers bisa mengambil pembelajaran yang ada di video ini ya. Terima kasih juga nih kepada Kak Alin dan Kak Devi yang telah memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada kita semuanya. Terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga kepada Edupedia Team yang sudah membantu terlaksananya teks pada hari ini. Oke, teman-teman EduPers, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya supaya EduPers tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Tunggu video Edupedia lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye EduPers.